Baik Pak Sihol, selamat terlebih dahulu RAPP yang masuk dalam April Group ini menang Sustainability Award. Selamat Pak. Terima kasih. Oke, pertama-tama kenapa April ini mendukung dari pembangunan berkelanjutan ataupun juga SDGs yang dicanangkan oleh PBB? Oke, RAPP itu adalah bagian dari grup April dan juga bagian dari grup Royal Golden Eagle atau RGE. Nah, di dalam grup April kita ini, filosofi bisnis yang terutama itu adalah menjalankan yang kita sebut sebagai 5Cs. Ya. Semua kegiatan bisnis kita harus baik untuk masyarakat, community, baik untuk negara, country, baik untuk iklim, climate, ya, baik untuk konsumen, customers. Nah, baru setelah keempatnya ini terpenuhi gitu ya, maka dia baik untuk perusahaan atau company. Perusahaan justru terakhir ya? Betul, ya hanya empat. Kalau empat ini sudah terpenuhi, maka yang kelima baru bisa terpenuhi gitu. Jadi urutannya sangat penting nih, ya kan. Nah, 5Cs ini merupakan filosofi yang mendasari komitmen grup April terhadap upaya mendukung pembangunan ekonomi sosial Indonesia dan juga pembangunan masyarakat di sekitar di mana kita beroperasi. Ya kan? Nah, selama ini kita sudah menjalankan berbagai upaya untuk mencoba mengukur dampak kita. Udah sejauh mana kita berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, pembangunan masyarakat. Gitu ya. Nah, kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga, antara lain dengan Universitas Indonesia, ya, untuk mengukur dampak fiskal bisnis kita seperti apa. Dampak demografis dan spasialnya seperti apa, kehadiran kita di Indonesia seperti apa. Dan yang ketiga juga kita udah coba ukur efektivitas program-program community development atau corporate social responsibility dari April seperti apa. Ya, jadi buat April Group termasuk PT RAPP, pengukuran dampak kontribusi ini sangat penting. Nah, kehadiran SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, ya, itu memberikan framework atau kerangka kerja yang lebih luas lagi, ya. Bahkan dampak kita itu bisa kita bawa dan kaitkan dengan apa yang menjadi prioritas global, apa yang menjadi prioritas nasional Indonesia, dan apa yang menjadi prioritas lokal di Provinsi Riau, ya, seperti itu. Dan sebagai sebuah perusahaan yang committed atau berkomitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, ya kita melihat bahwa SDGs ini, ya, itu sangat potensial untuk diselaraskan dengan operasional PT RAPP. Oke, apa rencana April ke depannya untuk tetap berkomitmen untuk mendukung program dari pembangunan berkelanjutan ini? Oke. Secara bisnis, ya, komitmen April Group terhadap pembangunan yang berkelanjutan sudah tertuang dalam apa yang kita sebut sebagai Sustainable Forest Management Policy, ya, kebijakan manajemen hutan yang berkelanjutan. Ya kan? Nah, lebih daripada itu kita ingin menselaraskan, ya, operasi kita dengan SDGs, Sustainable Development Goals, ya. Dan yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar menempatkan label atau memasang label terhadap berbagai kegiatan kita. Oh, ini adalah selaras dengan tujuan berkelanjutan di bidang pendidikan, atau ini adalah selaras dengan tujuan pembangunan di bidang kehidupan di darat, gitu. Ya, lebih dari itu, ya, kita ingin bisa mengukur sejauh mana dampak yang sudah kita lakukan melalui kegiatan bisnis kita, ya kan, dan juga mengidentifikasi bagaimana kita dapat meningkatkan dampak ini. Itu komitmen kita. Untuk itu kita sudah bekerja sama dengan salah satu konsultan manajemen terkemuka, PricewaterhouseCoopers, ya, untuk membantu kita mengidentifikasi mana dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan itu yang bisa menjadi prioritas April. Ya. Dan yang kedua, untuk tujuan yang menjadi prioritas ini, bagaimana kita bisa mengukur dampak kita dan bagaimana kita bisa meningkatkan kontribusi kita, ya, terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Nah,
dalam menyusun strategi SDGs ini, kita juga mendapat masukan dari UNDP, ya, salah satu lembaga yang menjadi bagian dari PBB, ya, untuk memastikan, ya, bahwa pendekatan kita ini nanti memang bisa diterima secara global, ya, karena April Group juga melalui program penyelarasan dengan SDGs ini ingin bisa menginspirasi, ya, berbagai pihak lain untuk ambil bagian dalam mencapai SDGs. Oke. Untuk mencapai SDGs ataupun juga pembangunan yang berkelanjutan juga tentunya tantangannya tidak sedikit gitu Pak ya. Apa saja tantangan-tantangan ke depan dan juga peluang untuk mencapai goal-goal dari pembangunan berkelanjutan ini? Oke. Jadi ya tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa keselarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan itu terjadi mulai dari manajemen yang paling puncak sampai tingkat operasional yang di lapangan. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita gitu. Nah, tetapi tantangan ini juga sekaligus menawarkan peluang yang kita bisa coba raih ya. Pertama, ini adalah menjadi sebuah peluang untuk kita menyusun pathway atau jalur ya, untuk memetakan jalur bagaimana pengembangan bisnis kita bisa selaras dengan Sustainable Development Goals. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, ikut ambil bagian dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini juga bisa menjadi bukti bahwa komitmen April terhadap pembangunan yang berkelanjutan itu memang betul-betul dijalankan. Oke, baik. Terima kasih Sihol P. Aritonang, Presiden Direktur dari PT Riau Andalan Pulp and Paper sudah bergabung bersama CNBC Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, dan untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh RAPP, saat ini saya sudah bersama dengan Triana Krisandini, Assistant Director Sustainability dari induk perusahaan RAPP yaitu April Group. Selamat terlebih dahulu ya, tadi menang awards gitu, Sustainability Awards. Dari 17 pembangunan berkelanjutan yang sudah ditetapkan oleh PBB, goal-goal mana saja yang April saat ini fokus untuk mengembangkannya? Ya. Jadi berdasarkan assessment yang telah kami lakukan dibantu dengan PricewaterhouseCoopers, April Group saat ini fokus terhadap 7 goals dari 17 goals. 7 goals ini kami bagi menjadi 2, core goals dan catalytic goals. Core goals itu berarti goals ini secara langsung bersinggungan dengan perusahaan kami sebagai pulp and paper company. Okay. Goal ini adalah goal 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Goal 13, penanganan perubahan iklim, dan juga goal 15 yaitu ekosistem daratan. Selanjutnya adalah catalytic goals. Catalytic goals berarti goal ini tidak secara langsung bersinggungan dengan operation kami, tapi bisa menjadi katalis dan memiliki multiplier effect yang besar bagi komunitas sekitar kami. Ini ada 4 goals, yaitu goal 3, kehidupan sehat dan sejahtera, goal 4, pendidikan berkualitas, goal 6, air bersih dan sanitasi yang layak, dan juga goal 17 tentunya yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Oke, tadi sudah menyinggung tentang komunitas gitu ya, kesuksesan dari pembangunan berkelanjutan ini juga tidak terlepas dari kontribusi juga gitu dari komunitas-komunitas yang berada di lokasi tempat sebuah perusahaan itu beroperasi gitu. Nah, April sendiri untuk kontribusinya terhadap komunitas yang tinggal di sekitar RAPP dan juga April secara umum gitu ya, itu apa saja, kemudian juga apa saja yang dilakukan April untuk memberikan pendidikan tentang pembangunan berkelanjutan ini penting gitu untuk kehidupan komunitas di sekitar tempat sebuah perusahaan, khususnya RAPP dan juga April ini beroperasi. Iya, jadi sebagai bagian dari grup RGE, kami itu memiliki namanya visi 5C. C yang pertama adalah good for community, yang berarti adalah sebagai bisnis, April tidak mungkin bisa berjalan dengan baik dan lancar apabila tidak melakukan dengan cara yang baik bagi komunitas di sekitarnya. Jadi pada dasarnya kami sudah mengadopt konsep good for community itu. Lalu di program community development atau pengembangan masyarakat itu sendiri, kami memiliki program-program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan bagi masyarakat dan lokasi yang paling membutuhkan dan terpencil, dan juga berupaya untuk membangun masyarakat yang berpendidikan, berkualitas, financially independent atau mandiri secara ekonomi, dan juga resilient.
Nah, salah satu bentuk daripada program ini adalah kita punya namanya Integrated Farming System atau sistem pertanian terpadu. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para petani setempat dan mencakup kegiatan seperti tanaman hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan juga pengembangan pengolahan padi. Selain daripada itu, kita juga memberikan pelatihan, fasilitas, dan juga bantuan teknis bagi para petani. Dan yang lebih penting adalah bantuan teknis ini bersifat sustainable atau berkelanjutan praktiknya. Selain daripada itu, kita juga punya program UKM yang bertujuan untuk meningkatkan usaha-usaha kecil dengan bantuan finansial atau bantuan teknis ya. Salah satu contoh UKM yang secara langsung membantu dan mensuplai operasional kami adalah tim penanaman hutan produksi kami, dan juga ada kontraktor untuk pemanenan, dan juga ada jasa atau servis transportasi. Jadi dari sini bisa dilihat memang konsep daripada community development atau pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh grup kami itu didasarkan pada ide harusnya ada interdependency antara operational business dan juga kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Apa itu interdependensi itu apa? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Jadi bahwa tidak bisa bisnis berproduksi secara sendiri tanpa memikirkan adanya tidak kesejahteraan daripada masyarakat sekitarnya. Jadi seperti saya bilang tadi program UKM itu mendukung secara langsung operation kami. Tanpa adanya itu operation kami tidak bisa jalan. Jadi itu yang dimaksud dengan interdependency. Selain komunitas juga tentunya kerjasama dengan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan pusat ini juga sangat penting gitu untuk mencapai goal dari pembangunan yang berkelanjutan. Apa yang saat ini April sedang lakukan ataupun kerjasama yang sedang dilakukan dengan instansi-instansi ini? Tentunya tadi sebagai salah satu bentuk fokus goal kami kan ada goal 17 ya, kemitraan untuk mencapai tujuan. Kami sadar semua yang kami lakukan tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya kerjasama yang berkesinambungan dengan para pemangku kepentingan, termasuk juga pemerintah tentunya. Jadi kami juga bekerja dengan pemerintah setempat, bahkan juga lembaga PBB seperti UNDP untuk bisa membantu kami bagaimana kita bisa mengalign atau menyelaraskan prioritas SDG kami sebagai bisnis dengan prioritas pemerintah provinsi setempat, terutama Provinsi Riau di mana kami beroperasi gitu. Dan juga kami juga mendukung program UNDP dengan provinsi setempat untuk ini program pertama yang dilakukan untuk mengimplementasikan atau melokalkan SDG pada level provinsi dan sampai bahkan pada level kabupaten. Saat ini di Riau sudah ada kurang lebih 7 kabupaten yang sudah dapat mengimplementasikan SDG dan menyelaraskan dengan pembangunan mereka. Jadi tentunya kami merasa kerjasama yang kami lakukan dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan lembaga lain itu dipastikan agar kontribusi April dan prioritas April SDG itu terasa dampaknya langsung terhadap masyarakat, dan yang lebih penting adalah berkelanjutan. Karena dari pusat kerjasamanya sampai ke level kabupaten bahkan tadi ya. Baik. Terima kasih Triana Krisandini sudah bergabung bersama CNBC Indonesia. Terima kasih.